pemirsa, kembali lagi dengan kami yaitu di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya baik, pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan membahas mengenai Trihita Karana dan keharmonisan hidup bersama. Nah, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, juga merupakan makhluk yang harus bersosial dan berbudaya, termasuk juga membutuhkan yaitu keharmonisan dalam bermasyarakat. Nah lalu dalam keharmonisan ini, di dalam agama Hindu disebut dengan Trihita Karana. Nah lalu apa selanjutnya akan dibahas dengan oleh Bapak Sutomo. Oke baik, untuk sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita perkenalan dulu Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Boleh perkenalan dulu Bapak? Baik. Terima kasih pemirsa Dhamma TV di mana berada. Saya sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widi senantiasa memberikan Asungkerta Waranugraha kepada kita semua. Ya baik, untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, yaitu keharmonisan dalam masyarakat. Nah, apa itu pengertian ajaran Trihita Karana yang disebut sebagai keharmonisan dalam ajaran agama Hindu ya? Monggo Bapak untuk mengulas materinya. Baik, Mbak Kartika. Ya. Betul. Ya. Jadi begini Mbak Kartika dan pemirsa, sebetulnya ajaran agama Hindu ini memang banyak sekali yang merupakan bagian dari apakah itu tatwa, upakara ataupun etika. Jadi ada tatwa, ada upakara, ada etika, begitu. Tetapi kemudian ada juga yang bagian dari ajaran agama Hindu yang ada di dalam sastra, dalam Weda kita, yaitu adalah Trihita Karana. Trihita Karana itu pengertiannya adalah ya Tri itu 3, Hita Karana adalah membangun hubungan yang harmonis. Jadi begitu Mbak Kartika. Oh iya, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan, apa saja sih unsur dari ajaran Trihita Karana? Ya, Trihita Karana tadi sampaikan bahwa ada 3 hubungan yang harus kita ciptakan supaya ada hubungan yang sangat harmonis. Yaitu pertama adalah hubungan kepada Sang Maha Pencipta, hubungan kepada Sang Hyang Widiwasa, hubungan kepada Sang Sangkan Paraning Dumadi. Bagaimana manusia ini supaya ada hubungan yang harmonis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan sesama manusia. Karena kita ini hidup di dunia ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melakukan hal-hal sendirian, maka membutuhkan yaitu ketergantungan dari pihak orang lain. Nah, bagaimana hubungan dengan orang lain supaya bisa tetap terjaga harmonis itu. Dan yang ketiga adalah harmonis yang harus kita upayakan terhadap lingkungan kita, terhadap alam semesta, terhadap semua ciptaan Tuhan atau ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Itu. Oke baik, tadi saya mendengar bahwa ada yang dikatakan Sang Sangkan Paraning Dumadi. Dumadi, ya. Oke. Ya. Nah itu yang dimaksud itu tuh apa sih Pak? Iya, Sang Sangkan Paraning Dumadi. Jadi begini, Sangkan Paran, dia ada asal mula, ya. Sangkan itu asalnya. Jadi kita semua manusia ini bersama dengan
dunia ini, ya ini ada yang menciptakan. Jadi ono sangkani teko ndi? Sangkannya asalnya dari Sang Hyang Widi gitu. Paran itu nantinya kemana begitu. Jadi nanti kita punya satu harapan di dalam konsep ajaran agama Hindu itu, kalau bisa kita itu asalnya dari Sang Hyang Widi. Nanti begitu kita sudah waktunya meninggal, nah roh kita, atman kita ini supaya juga pulang ke Sang Hyang Widi. Makanya sangkan paran gitu. Sangkan paraning dumadi. Jadi asalnya semua yang dumadi ini, yang ada ini asal usulnya dari Sang Maha Pencipta, dari Tuhan yang Maha Esa, yang namanya Sang Hyang Widiwasa itu. Oke, baik. Mengenai Sang Hyang Widi. Ya. Sang Hyang Widi itu konsepnya seperti apa kalau di ajaran agama Hindu? Karena saya juga pengen tahu nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu Sang Hyang Widi itu sesungguhnya apa sih? Gitu. Sang Hyang Widi itu ada konsepnya. sebutan untuk umat Hindu menyebut nama Tuhannya. Oke. Ya. Jadi kalau umat Muslim itu menyebutnya Gusti Allah. Nah, kemudian umat Buddha menyebut Sang Buddha, ya. Kemudian umat Hindu menyebut Tuhannya itu adalah Sang Hyang Widiwasa. Jadi begitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya tadi kan dibahas yang pertama itu keharmonisan hubungannya dengan manusia dengan Tuhan maksudnya ya. Itu bagaimana caranya untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan kalau di ajaran agama Hindu? Ya, begini Mbak Kartika. Jadi kita itu bisa lahir di dunia ini tentunya ya atas kekuasaan dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah itu ya. Jadi tanpa ada kekuasaan dari Sang Maha Pencipta, kita tidak bisa lahir ke dunia ini, walaupun sebetulnya lantaran atau dengan perantara orang tua kita, bapak dan ibu kita ya. Kemudian karena hubungan orang tua kita kemudian dianugerahi oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widiwasa, lahirlah kita sebagai manusia ke dunia ini. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang punya satu keyakinan, yang mungkin keyakinan ini satu agama yang harus diyakini, karena ini perlu juga memahami bahwa saya lahir ini karena kekuasaan Tuhan. Nah, untuk itu harus patuh apa yang diberikan pelajaran kitab-kitab suci melalui agama yang diyakini. Nah, kalau di Hindu ya patuh kepada Sang Hyang Widi, karena yang menciptakan saya bisa hidup, bisa di sini, ini karena kekuasaan Sang Hyang Widi. Maka saya harus menghubungkan supaya ada hubungan harmonis dengan Sang Hyang Widi. Caranya bagaimana? Ya kita sembahyang ya. Kalau teman-teman Muslim ya sholat gitu. Ini cara kita untuk menghubungkan kepada Sang Maha Pencipta, supaya apa? Hubungan kita bisa terus hubungan yang harmonis kepada Tuhan kita. Ada pepatah orang Jawa dulu itu ya, nek ora kenal yo ora sayang. Nah, maka supaya kita disayang oleh Tuhan kita, supaya kita dikenal oleh Sang Hyang Widi, ya kita harus selalu berhubungan. Caranya berhubungan ya sembahyang itu. Kalau di Hindu kan ada sembahyang 3 kali, pagi, siang, dan sore hari. Ya, ini cara-cara kita untuk menghubungkan kita sebagai manusia yang diciptakan dan kepada Sang Hyang Widi yang menciptakan ini, supaya
ada hubungan terus, makanya supaya harmonis. Kalau kita hubungannya harmonis dengan Sang Hyang Widi, dengan Tuhan itu, jadi kemana-mana kita ingat gitu loh. Mau berbuat jelek kita ingat, mau menyalahi aturan kita ingat, karena kita selalu hubungan dengan baik, begitu maksudnya. Oke, selanjutnya kan tadi menyinggung bahwasanya dengan cara sembahyang, dan itu ada 3 kali ya? Iya. 3 kali. Nah, 3 kali itu kalau di teman-teman kita kan ada sunnah, ada wajib. Nah, kalau di agama Hindu seperti apa ya Pak ya? Iya, sebetulnya wajib. Bukan sunnah ya. Sunnah itu lek cara dulure awake dhewe ning muslim itu dilakoni yo apik, ora dilakoni yo ora apa-apa. Iku jenenge sunnah. Tapi kalau wajib ya, ya wajib. Karena kewajiban kita gitu loh. Jadi sahabat-sahabat kita di Muslim kalau melakukan sholat itu kan kewajiban. Kami juga begitu di Hindu, kewajiban kita untuk sembahyang. Pertama adalah menghubungkan kita kepada Sang Maha Pencipta, di samping juga kita mengaturkan rasa syukur kita, rasa astungkara kita. Astungkara itu kalau bahasa Sanskerta ya. Kalau di bahasa yang lain rasa bersyukur, rasa terima kasih kepada Sang Maha Pencipta itu. Jadi karena kita bisa diberi kesehatan, kita diberi rezeki, kita bisa bernapas, kita bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Ini perlu. Untuk itu makanya rasa bersyukur ini kita lakukan dengan cara sembahyang. Oke, baik. Dengan cara sembahyang berarti wajib ya? Wajib. Lalu untuk kalau seumpamanya kadang orang kan males gitu kan Pak. Ini tuh karena diwajibkan, ini bagaimana nantinya yang diterima oleh konsekuensi bagi orang yang nggak menjalankan. Tapi jangan dijawab dulu, kita break dulu setelah yang satu ini. Baik pemirsa, bersama lagi dengan kami yaitu di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Ya, kembali lagi pertanyaan yang tadi ya Pak ya, belum sempat dijawab dan saya ini jeda dulu karena ada iklan tadi. Nah, pertanyaan yang tadi nih Pak mengenai sembahyang, seumpamanya kadang-kala nih, namanya manusia kan manusiawi, ada rasa malas gitu ya. Karena ini diwajibkan, bentuknya wajib, terus kadangkala ada rasa malas, tidak ingin sembahyang, nggak pengen lagi, malas, mager. Nah, itu bagaimana konsekuensi yang didapatkan oleh orang tersebut? Ya, jadi begini Mbak Kartika, sembahyang itu kan sebetulnya merupakan kewajiban, wajib kita sembahyang. Namun manakala orang tersebut sedang mengalami cuntaka, ya. Kalau di Hindu itu ada bahasa cuntaka. Cuntaka itu artinya sedang mengalami musibah, ya. Musibah itu ada musibah yang besar, ada yang musibah kecil. Terus contoh ya, kalau yang ibu-ibu, yang perempuan itu kan kadang-kadang sedang berhalangan, sedang menstruasi, itu kan tidak boleh memang melakukan persembahyangan manakala sedang menstruasi. Itu namanya cuntaka. Ya, kalau sedang cuntaka, ya tidak apa-apa untuk tidak melakukan persembahyangan. Kemudian ada juga yang dalam keluarganya itu ada yang meninggal, ya, karena dalam situasi masih berkabung, jadi masih sedih, dan itu pun juga dikatakan cuntaka. Jadi tidak melakukan persembahyangan dulu, gitu. Nah, nanti manakala sudah selesai cuntakanya, ya, yang perempuan tadi halangannya sudah selesai, kemudian kalau orang meninggal sudah pada saat ketika setelah 7 harinya itu sudah selesai, ya kembali lagi sembahyang.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah orang yang tidak mau sembahyang karena males, ya tidak ada alasan juntaka, dia memang ogah-ogahan sembahyang. Nah, di dalam konsep Hindu itu ada namanya hukum karma. Jadi istilah hukum karma itu kan hukum sebab akibat. Siapa yang menanam, dia yang menuai, ya. Siapa yang membuat sebab, di sana yang menerima akibat, gitu. Nah, kalau nggak mau sembahyang, ya jangan berharap ada waranugraha datang ke dirinya karena tidak pernah sembahyang. Ya otomatis dia tidak pernah ada satu kebahagiaan, tidak ada rasa ketentraman dalam hatinya karena tidak pernah melakukan persembahyangan, tidak pernah melakukan hubungan dengan Sang Yang Widi, dan tidak pernah mengucapkan rasa astungkara atau bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Begitu. Waranugraha itu apa sih, Pak? Waranugraha itu yang menerima rezeki, menerima kesehatan, menerima ketentraman, itu dalam bahasa Sanskerta diringkas menjadi waranugraha. Oh, begitu. Ya. Iya, saya juga baru tahu ada yang namanya hukum karma ya, Pak ya. Iya. Di agama Hindu berarti hampir sama dengan ajaran Buddha. Ya. Baik. Untuk selanjutnya nih, Pak, yang kedua itu kan menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini yang seperti apa dan bagaimana caranya? Ya. Begini Mbak Kartika, jadi di dalam ajaran Trihitakarana tadi yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Kita ini kan makhluk sosial, ya, yang pada intinya kita tidak bisa berbuat sendiri. Hidup ini tidak bisa dilakoni awake dhewe, mesti nganggo ketergantungan konco ruwangi gitu. Salah satu contoh, saya pakai baju ini juga bukan bikinan saya. Jadi ini dibuat oleh pabrik juga memerlukan tenaga dari orang lain dan lain sebagainya. Ya toh. Kemudian hal inilah yang menyebabkan kita itu tidak bisa hidup sendiri. Ini satu contoh. Maka kemudian kita harus menghormati, harus toleransi kepada sesama ciptaan Tuhan, terutama sama-sama manusia. Jangan memandang itu golongan apa, jangan memandang itu karena beda baju, beda agama, beda warna kulit, ya. Kemudian gak gelem makor, ya, gak gelem campur kancane, ya. Tidak diperkenankan seperti itu menurut ajaran agama Hindu. Jadi harus memandang bahwa kita itu sama-sama ciptaan Tuhan yang punya rasa yang sama. Artinya rasa begini, saya kalau dipukul ini rasa sakit. Kalau rasa sakit berarti saya tidak harus memukul orang lain. Saya dibuat hari senang dengan orang lain, berarti saya harus membuat senang kepada orang lain. Jadi apa yang saya rasakan kalau itu menyebabkan satu kesenangan, menyebabkan satu kebahagiaan, ini perlu kita lakukan terhadap orang lain. Nah, supaya apa? Hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi mudah, dan hidup ini menjadi bahagia bersama dengan orang lain. Tidak mungkin kita bahagia, senang, cuma dilakoni oleh kita sendiri. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka pentingnya kita untuk bisa menghormati, menghargai kepada orang lain itu, hidup kita supaya menjadi harmonis. Maka ini ditekankan oleh ajaran agama Hindu, upayakan keharmonisan itu terjadi kepada kita semua, di antara kita semua, begitu. Lalu bagaimana nih Pak, pandangan Bapak nih ya, menilai orang yang dikatakan fanatik kalau
bisa dijabarkan itu tidak bisa membuka pikiran untuk menerima perbedaan. Itu seperti apa, Pak? Ya, saya sangat menyayangkan ya kalau memang kepanatikannya itu di mana gitu. Sebab menurut saya fanatik itu ada macam-macam. Fanatik terhadap agama kita sendiri itu menurut saya ya bagus. Ya, contoh saya satu misal. Saya beragama Hindu, saya fanatik sekali dengan Hindu saya. Dan saya tidak akan berubah, saya tidak akan terpengaruhi dengan agama yang lain karena saya meyakini bahwa agama Hindu ini yang harus saya yakini dan saya harus pegang teguh itu fanatik terhadap agama saya. Tetapi kemudian saya tetap menghormati terhadap agama dari teman-teman, dari agama sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, atau istilah bahasa Jawanya konco ruangku sing agamane opo ae ya monggo silahkan. Kami tetap menghormati dan menghargai dan tidak akan saya mempengaruhi, tidak akan saya mengolok-ngolok itu, karena sejatinya agama ini hubungannya dengan rasa, dengan kecocokan pikiran nih. Jadi lebih cocok karo agama si A, si B, si C monggo. Tetapi kemudian saya tetap beragama Hindu, ini fanatik saya. Tetapi saya tidak akan fanatik. Engko lek jumanane wis Hindu gak gelem campur ambek agama liyane, gak gelem campur karo agama sing beda Hindu. Tidak. Jadi konteksnya adalah kepercayaan, keyakinan itu kita pegang teguh, tetapi dalam hal-hal masalah sosial kita tidak boleh berpegang kepada agama. Jadi sosial ya kepada siapapun kita sosial. Masalah urusan keyakinan, masalah vertikal ya kita harus tetap kepada apa yang kita yakini. Ini fanatik yang kita maksud yang pertama. Kemudian beda lagi kalau fanatiknya ini yang tidak punya satu dasar yang jelas, kadang-kadang wis digebyuh wae semuanya pokoknya enggak podo mbek aku ya moh itu, enggak serasi dengan saya tidak mau, dan kemudian dia tidak mau berinteraksi, tidak mau berkomunikasi. Nah, kalau ada hal seperti itu ya sangatlah kita sayangkan. Karena maaf ya, Indonesia ini bisa merdeka. Ini adalah berkat perjuangan dari para pahlawan dulu. Dan para pejuang, para pahlawan dulu memperjuangkan kemerdekaan itu walaupun punya satu keyakinan agamanya masing-masing, beliau itu tidak pernah memandang agamanya tidak sama dengan saya, tidak boleh berjuang, tidak seperti itu. Jadi dengan agama apapun ya yang dia yakini, dia tidak pernah memperbedakan ya. Jadi tidak pernah mempertimbangkan itu agamanya apa, yang penting niatnya berjuang, ya sudah. Akhirnya dengan kerukunan, dengan kekuatan yang penuh dan rasa kebersamaan yang kuat, akhirnya bisa memerdekakan negara kita yang kita cintai ini. Begitu. Ya baik, sangat luar biasa. Berarti keharmonisannya ya. Sebaiknya kita sebagai masyarakat yang smart juga ya, seharusnya juga membuka pikiran. Jadi yang mohon maaf nih, yang masih fanatik ya jangan fanatik, kumpul sama teman-temannya, walaupun beda kulit, nggak mau kulitnya hitam, jangan, kasihan. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini semakin seru ya Pak ya. Untuk selanjutnya kita break dulu setelah jeda iklan berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami yaitu di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Ya,
Ini semakin seru sekali pembahasan pada malam hari ini. Kita akan membahas lagi mengenai Trihita Karana dan keharmonisan hidup bersama. Nah, lalu nih Pak, tadi kan mengenai keharmonisan nih ya, masih membahas hal itu dan mengenai hal yang belum bisa membuka pikiran. Nah, bagaimana atau Bapak pernah nggak sih mengajak atau diajak orang untuk nyemplung ke dalam keyakinan orang lain seperti itu? Ya, nggak pernah sih saya. Saya nggak pernah. Ya mungkin ya sahabat-sahabat saya, orang lain itu ya mengerti bahwa saya memang beragama Hindu. Jadi tidak pernah saya dipengaruhi ataupun diojo-ojoi untuk apa bahasanya itu nyemplung ke agama yang diyakini oleh teman atau sahabat saya. Itu belum atau tidak pernah. Dan mohon maaf, saya pun juga tidak pernah mengajak dari pihak lain untuk saya ojo-ojoi untuk masuk ke agama Hindu begitu. Karena sejatinya kembali lagi, agama itu adalah merupakan hak ya dari manusia dan itu memang harus dihormati, harus kita hargai begitu. Jadi manakala ada kecuali, manakala ada seseorang yang memang mungkin karena keyakinannya atau mungkin ada hal-hal yang mungkin mengaspirasi mereka yang ingin pindah agama itu. Nah, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dia menyebabkan pindah agama itu. Tapi sebetulnya menurut saya, ya agama itu kan cuma merupakan kulit saja kalau saya memandangnya. Agama itu tidak beda seperti baju kita ya. Ada yang seneng baju putih, ada yang seneng baju merah, ada yang seneng baju kuning itu. Jadi itu kan baju saja, tetapi badannya itu kan sama. Jadi kulitnya ini intinya itu adalah sama gitu loh. Jadi keyakinannya itu sebetulnya yang disembah, yang diyakini adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama-sama menyembah Tuhan. Cuma caranya saja yang berbeda, ya. Dan tempatnya saja juga yang berbeda. Jadi kalau Muslim, sahabat-sahabat kita itu apa itu namanya? Di masjid, kalau Hindu di pura, kalau Buddha di wihara, kan begitu. Itu yang membedakan. Tapi sebetulnya yang disembah adalah Tuhan. Tuhan itu satu, ya. Tidak ada Tuhan dua. Itu terjadi pun pada zaman dulu, zaman kerajaan, pada zaman Majapahit, pada zaman Kediri, pada zaman Singosari dulu. Dulu itu sebelum ada agama-agama yang lain, dulu yang ada kan Buddha dan Siwa. Ya. Jadi Buddha itu, Siwa itu adalah Hindu. Ya. Nah, makanya dulu yang ada zaman-zaman dulu Buddha dan Siwa. Ya. Nah itu, dan dulu ada yang mengatakan Buddha dan Siwa itu berbeda. Siapa yang mengatakan berbeda? Sesembahnya satu, Tuhan itu satu. Orang bijaksana lah yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbeda nama, tetapi sejatinya adalah tunggal. Begitu. Ya, begitu. Ya baik, untuk selanjutnya ya, ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga nih Pak, poin yang ketiga, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Nah itu yang seperti apa sih Pak, dan bagaimana caranya kita untuk menciptakan keharmonisan ini antara manusia dengan lingkungan? Apakah dengan membersihkan lingkungan, apakah merawat lingkungan, atau seperti apa Pak? Iya,
Ya, termasuk salah satu penterjemahannya ke sana memang. Salah satu penterjemahannya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah dari bagian Trihita Karana itu manusia harus bisa menciptakan satu keharmonisan dengan lingkungan, dengan alam itu. Kan mohon maaf ini, di Hindu itu ada ajaran yang menyebutkan bahwa ciptaan Sang Hyang Widiwasa, ciptaan Tuhan itu alam semesta beserta isinya, ya. Jadi alam semesta itu isinya ya ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ya. Bahkan ada roh-roh yang lembut saking nggak kelihatannya, makanya dikatakan lelembut. Lelembut itu saking lembutnya orang ketinggal yang meripat itu. Makanya orang-orang dulu mengatakan, wih ono lelembut, dia ono lelembut. Saking orang ketok lembutnya itu, makanya dikatakan lelembut. Itu juga bagian dari ciptaan Sang Hyang Widi. Di Hindu ada yang mengatakan itu namanya para butakala, ya. Para butakala ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak kelihatan itu. Maka di dalam konsep Hindu itu walaupun tidak kelihatan, dia juga bagian dari ciptaan Tuhan. Itu harus kita hormati. Maka di Hindu itu bukan berarti kita itu patuh kepada lelembut, patuh kepada jin, patuh kepada setan, itu bukan, ya. Di Hindu itu konsepnya yang tidak kelihatan itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Itu juga kita hormati. Maka kadang-kadang kita ngaturi sandingan, ngaturi suguhan gitu ya. Ngaturi apa itu namanya pecok bakal itu. Itu artinya apa? Supaya para butakala itu kita hormati dan kita kasih diopai lah istilahnya. Supaya apa? Dia supaya nggak mengganggu kita, gitu. Supaya dia tidak ngeridoni awake dhewe. Kadang-kadang makanya orang jalan enak-enak ngono moro-moro tiba, nggak kesandung, nggak opo tiba. Dan kadang-kadang orang enak-enak jalan itu pikirannya ngelamun. Kemudian dia mengigau, terus dia kesurupan itu. Ada roh-roh yang karena tidak kita hormati, karena tidak kita, mohon maaf tanda petik, kita openi gitu. Kemudian dia mengganggu manusia. Nah, padahal manusia ini ciptaan Sang Hyang Widi yang paling mulia. Maka itu harus ya kita hormati. Bukan berarti kita itu patuh atau lu wong Hindu kok nyembah setan, tidak. Iya. Kadang kan ada yang keliru mendefinisikan seperti itu. Iya. Iya. Nah, itu karena kurang paham, ya. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan satu pengertian kepada semua pemirsa bahwa sejatinya Hindu itu yang disembah ya Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Ya Gusti Allah, ya Sang Buddhis, itu sama saja itu. Tetapi kemudian dalam hal-hal yang lain, makanya dalam upacara persembahyangan di upacara-upacara besar itu ya, di Hindu itu mesti ya, makanya ada namanya upacara ke bawah. Ke bawah itu artinya apa? Untuk para butakala yang ditaruh di bawah-bawah itu. Untuk para butakala, supaya dia tidak mengganggu kita, gitu loh. Kita sumiakan, ya. Kita sumia itu artinya dia supaya memahami dengan kodratnya, dan dia merasa damai, merasa senang, sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu. Nah, itu konsepnya di Hindu seperti itu.
Makanya para putakala kita aturi supaya kita sumiakan, dan kami yang manusia ini yang punya kemauan untuk sembahyang, kemauan untuk hal-hal meditasi dan sebagainya, supaya tidak ada yang mengganggu. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk lingkungan yang lain seperti hewan gitu ya. Jadi Hindu itu memang sangat menghormati dengan upacara-upacara. Sebetulnya di Hindu itu memang di ajaran Hindu itu ada yang tidak boleh membunuh hewan, ya. Tetapi kemudian ada upacara-upacara yang harus memakai hewan yang dibunuh, ya. Nah, ini perlu dipahami. Waktu kita menyembelih hewan, apa itu bebek, apa itu ayam, itu ada sesajinya, ada rangkaiannya, juga ada doanya itu, ya. Doanya yang dimaksud hewan itu disembelih untuk upacara, supaya rohnya hewan itu nanti bisa menitis kembali yang lebih meningkat, lebih baik itu. Maka ada upacara namanya Mapepade. Mapepade itu adalah untuk menghormati para hewan, ya, para binatang yang disembelih dalam upacara-upacara besar. Jadi justru hewan-hewan yang disembelih untuk upacara-upacara besar itu sangat berbahagia, karena nanti rohnya si hewan itu, kita punya keyakinan akan menitis lagi, ada peningkatan yang lebih baik itu. Jadi itu yang masalah hewan. Dan yang terakhir masalah kepada lingkungan, ya, ke lingkungan seperti tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita kok harus ngopeni tumbuh-tumbuhan supaya alam ini bisa lestari? Ya baik, untuk penjelasan selanjutnya kita tunggu episode selanjutnya ya Pak ya. Ya. Untuk pemirsa, pembahasan kita sangat menarik sekali dan penjelasannya juga sangat rinci sekali. Ya, kita kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik pemirsa, bersama lagi dengan kami di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Ya baik, monggo dijelaskan kembali mengenai menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Baik Mbak Kartika, jadi saya lanjutkan mengenai kenapa kita kok harus menghormati, merawat lingkungan kita itu. Karena lingkungan ini kan bagian dari kebutuhan hidup manusia. Ya, karena kalau tanpa ada lingkungan, ya otomatis kita tidak bisa hidup. Ya. Contoh satu misal, ya, kita bernapas ini memerlukan O2, ya, yang didapat dari daun-daun, dari tumbuh-tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan-tumbuhan itu perlu, ya, zat yang atau hawa yang kita keluarkan ini. Jadi saling membutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita merawat pohon. Makanya mohon maaf ini kalau di Bali, saudara-saudara kita di Bali, pohon-pohon besar itu tidak sembarangan ditebang. Ya, di sana dibungkus dengan kain poleng gitu ya. Kemudian di sana ada tempat sesaji pada saat-saat ketika hari apa itu ya. Itu dikasih sesajen, itu dibakari dupa itu. Artinya apa? Ini satu wujud rasa terima kasih kepada Sang Maha Pencipta karena diberi tumbuhan, diberi pohon itu.
pohon itu bisa bisa membuat alam ini menjadi subur, ya. Kemudian ada resapan-resapan air, ya. Di sana kemudian airnya bisa kita ambil, kita minum, gitu. Kemudian terus muter seperti itu, ya. Kita juga melakukan merawat pohon. Satu misal ini ada tanaman kelapa, ya. Ya kita openi itu buahnya bisa kita pakai untuk masak. Di Hindu juga kita buat untuk sesaji. Bunga-bunga ya juga gitu kita rawat supaya bunganya nanti bisa kita petik, kemudian kita perangkai menjadi banten, menjadi sesaji, dan kemudian kita buat sarana untuk persembahyangan. Ini wujud kita mengaturkan rasa setungkara kepada Sang Maha Pencipta, kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi semuanya yang kita perlukan ini disiapkan oleh Sang Yang Widi melalui tetumbuhan, melalui hewan. Kemudian alam semesta ini kalau kita sendiri yang tidak menjaga, ya mau siapa lagi? Ya, betul. Ya akhirnya pohon-pohon ditebangi dengan seenaknya sendiri. Akhirnya menjadi tanah longsor, musibah yang terjadi. Ini satu contoh. Maka kalau semuanya ini tetap kita jaga, kita lestarikan, alam ini bisa lestari. Alam ini bisa kelihatan asri, dan kemudian hasil dari alam ini sebetulnya untuk kepentingan manusia. Manusia ini hidup tanpa ada lingkungan dengan alam semesta yang indah, yang sangat menyejukkan. Ini tidak bisa kita lakukan tanpa ada perawatan dan rasa kepedulian kita. Begitu Mbak Kartika. Baik, tadi kan sudah kita membahas mengenai Trihita Karana dengan terperinci, dan serta ada 3 poin tadi ya, yang namanya tri kan 3 ya. Jadi tadi yang pertama itu ada keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, lalu yang kedua itu ada keharmonisan antara manusia dengan manusia satu dengan yang lainnya, yang ketiga tadi, yang terakhir ini, yaitu keharmonisan antara manusia dengan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, untuk mengenai keharmonisan, konsep hidup harmonis di dalam ajaran agama Hindu itu seperti apa Pak? Konsep hidup harmonis di dalam ajaran agama Hindu yang kita harus lakukan adalah komunikasi. Ya. Jadi komunikasi, konsepnya adalah komunikasi. Menurut saya, kuncinya kita bisa harmonis itu adalah komunikasi. Komunikasi kepada siapa saja. Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Ya, ini satu contoh ya. Kalau kita mau menciptakan keluarga yang harmonis, yang sejahtera, yang bahagia, ya, gunakan komunikasi. Kalau kita tidak pernah komunikasi dengan istri, meneng-menenganai, medudut-medudut itu, apalagi dengan anak, ya, kita tidak pernah komunikasi, tidak pernah ada senda gurau, ya, tidak pernah suasana ini menjadi cair, ya, akhirnya suasananya menjadi tegang. Ini satu bukti, satu contoh untuk menciptakan satu keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, gunakan komunikasi yang baik, yang enjoy, yang santai, begitu. Begitu juga dengan siapa saja. Komunikasi penting terhadap, tadi saya sampaikan, terhadap Sang Yang Widi, kepada Sang Maha Pencipta. Komunikasi, cara kita komunikasi kayak apa? Sembahyang. Kepada manusia, komunikasi kita melalui lesan, melalui HP, melalui apalah kita komunikasi itu. Begitu juga dengan lingkungan kita. Kita komunikasi dengan sesajian, dengan apa ini namanya perawatan gitu.
Wayai tandurane wayai dipupuk ya dipupuk, wayai kita kasih air kita kasih air. Ini kan wujud komunikasi ya. Supaya apa? Semuanya menjadi baik, semuanya menjadi harmonis, semuanya bisa membahagiakan. Bahagia itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi juga orang lain merasa senang, merasa bahagia, merasa harmonis karena komunikasi kita. Begitu Mbak Kartika. Ya baik, selanjutnya ini dengan menjalankan semua unsur Trihita Karana ini, kehidupan harmonis seperti apa yang diharapkan oleh umat Hindu? Ya, Hindu itu kan punya satu tujuan dalam konteks Hindu itu. Jadi tujuan agama Hindu itu adalah, kalau bahasa Sanskertanya Moksartam Jagadita Yacaidi Dharma. Jadi itu tujuan umat Hindu. Moksartam Jagadita Yacaidi Dharma, mencari satu kebahagiaan. Ya. Bahagia di dalam dunia ini, juga bahagia nanti pada saat ketika kita sudah pulang ke Sang Yang Widi, pada saat sudah kita meninggal. Bahagia di dalam batin kita, juga bahagia di dalam lahir kita. Itu makanya Moksartam Jagadita Yacaidi Dharma. Untuk mencapai kebahagiaan ini tentunya ya kita dahului dengan hubungan yang harmonis tadi. Maka konteks harmonis menurut Hindu, bagaimana kita bisa melakukan ajaran Trihita Karana itu secara benar, secara baik. Jadi tidak hanya dipahami saja, tidak hanya diapalkan saja, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Supaya apa? Dalam kehidupan kita mencapai satu tujuan, yaitu Moksartam Jagadita itu. Oh ya baik, mengenai moksa nih Pak, moksa itu sebenarnya apa sih? Moksa itu kehidupan yang bahagia, yang tidak ada batasnya. Jadi moksa terlahir lagi begitu? Tidak terlahir lagi. Oh, tidak terlahir. Iya. Jadi bahagia dan tidak ada batasnya. Oh, begitu. Iya, jadi ayem tentrem bagio mulyo saklawase. Jadi luar biasa. Ya. Berarti umat Hindu ini harus melaksanakan Trihita Karana ya? Iya. Itu wajib sebetulnya Wajib, hukumnya. wajib. Ya baik, demikian ini tadi pembahasan kita mengenai Trihita Karana dan keharmonisan hidup bersama dengan Bapak Sutomo. Sangat luar biasa, dan cukup sekian kami menemani Anda pada malam hari ini bersama dengan Manage Your Mind. Untuk itu jangan lupa tonton kita terus di Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 19.00. Ya, untuk itu selamat malam dan sampai jumpa.